Ratna kalau nggak salah. Iya. Itu dia pernah datang ke aku. Itu dia masih kecil banget, kayak baru 6 tahun. Terus dia bilang, kakak boleh gak lebih lama ya di sini? Nanti kita minggu depan ketemu lagi. Soalnya aku mau jadi dokter, tapi aku nggak tahu caranya. Astaga, Gitu. aduh sedih banget. Terus dia kebanyakan sih seneng, terutama ibu-ibunya yang biasa nganterin dan nungguin juga. Mereka bisa bilang seneng karena kalau di sekolah kan nggak bisa lihat anaknya langsung belajar. Nah di sini kok kayaknya anaknya ternyata aktif banget ya gitu di klub. Salah satu anak di daerah yang mengglorify seks dan lain-lain. Jadi menurut kita itu sudah cukup prihatin ya, sudah cukup emergency gitu. Oke. Jadi kita mau bikin sebuah acara yang biar mereka tuh melek gitu. Apa sih pentingnya tentang sex education dan juga kenapa hamil di luar nikah atau berhubungan badan di luar nikah itu sangat berbahaya. Halo Sobat Medcom, selamat hari Jumat. Di hari Jumat ini seperti biasa ya, nggak pakai ordal, kembali lagi. Kali ini ada anak muda cantik di sebelah aku. Nah, kalau biasanya ini anak-anak muda yang punya bisnis startup. Nah, kali ini ada Johanna Auriel yang datang di sini. Dia adalah salah satu co-founder dari NGO, jadi organisasi non-profit. Nah, kita langsung aja yuk tanya-tanya kira-kira NGO-nya ini bergerak di bidang apa, terus apa yang motivasi Johanna bisa jadi co-founder dari NGO ini. Ya, selamat datang ya di Medcom. Halo Kak Glory. Ya, gimana tadi perjalanannya? Macet banget ya? Lumayan macet sih, dari Tangerang lumayan jauh. Iya, oke. Nah, Johanna, ini kan kita tahu kalau kamu tuh jadi co-founder dari Kawan Bestari. Nah, bisa diceritain Kawan Bestari itu apa, bergerak di bidang apa, terus apa yang motivasi kamu dan founder, temenmu sendiri ya berarti ya? Iya betul. Itu bikin Kawan Bestari ini. Oke, jadi Kawan Bestari itu organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kita provide silabus, materi pendidikan, dan juga tenaga pekerjanya, tenaga pengajar untuk mengajari anak-anak yang mungkin membutuhkan bantuan lebih dalam belajar gitu. Nah, jadi apa sih memberikan fasilitas guru untuk anak-anak di seluruh Jakarta ini ya? Saat ini ada di baru 4 titik aja sih di Jakarta. 4 titik, oke. Nah, apa sih motivasi kamu sama temenmu itu untuk bikin Kawan Bestari ini? Awalnya Grace sebagai foundernya itu ngajakin aku buat ngebantuin pendidikan di Indonesia. Gimana sih caranya untuk meratakan gitu? Karena dilihat sebetulnya kalau misalnya kakak juga pernah dengar pasti banyak banget berita saat ini yang sebetulnya pendidikan di Indonesia belum merata kan. Betul. Kalau jujur-jujuran aja. Nah, jadi Grace waktu itu approach aku mungkin karena aku dulu pernah jadi private tutor anak SD. Cuman aku itu hanya untuk National Plus atau International School Students. Nah, mungkin karena Grace ngeliat aku deket sama anak-anak, suka ngajar juga. Jadi Grace ngajaknya aku. Terus waktu itu kita bareng satu co-founder lagi namanya Angie. Nah, itu kita build Kawan Bestari ini bareng dengan tujuan untuk memeratakan pendidikan di Indonesia. Setidaknya kita bantu sedikit lah yang kita bisa gitu. Meskipun masih lingkupnya kecil gitu. Betul, ya. Nah, Kawan Bestari ini kenapa memilih nama Bestari? Kira-kira artinya apa sih? Berpengetahuan luas. Jadi kita ingin aku dan volunteer yang terlibat memiliki pengetahuan luas tentang bagaimana realita di Jakarta, di Indonesia, dan di pendidikan Indonesia saat ini, dan juga anak-anak yang kita berikan itu berpengetahuan luas juga, semakin bestari. Dan kenapa namanya kawan? Karena pendekatan kita ini ingin sebagai kawan. Jadi mereka tidak merasa, waduh, kok belajar lagi sih? Kan Senin sampai Jumat udah belajar, terus ketemu kakak-kakak belajar lagi. Rasanya kok harus belajar terus nih dituntutnya. Nah, kita nggak mau ada pandangan seperti itu. Jadi pendekatan kita ke anak-anak yang kita ajar itu sebagai kakak pembimbing gitu. Oke, asik juga ya, berarti ya kakak-kakaknya baik-baik semua nih. Nah, mau tanya juga, kira-kira seperti apa nih misalnya pada saat kamu Kawan Bestari ini kan ada volunteer yang mau bergabung nih. Terus kamu mencari tempat-tempat untuk sebagai tempat untuk belajar itu seperti apa? Kita mencari tempatnya dari relasi yang kita kenal sih Kak. Jadi ada beberapa orang tua mungkin atau kenalan kita, teman kita sendiri, itu yang biasa rekomendasiin tempat ke kita. Kayak ini ada KBA atau kelompok belajar anak di sebuah daerah di
Salah satunya Cilincing lah ya, yang kita waktu itu pernah Oke. dapat dari rekomendasi orang tua. Nah itu butuh bantuan, ada nggak yang mau ngajarin? Karena di tempat itu banyak sebetulnya anak-anak yang pengen belajar, tapi mereka terbatas sekali karena nggak ada tenaga pengajarnya. Seperti itu. Jadi ada anak-anaknya tapi nggak ada gurunya. Iya betul. Kenapa tuh kira-kira? Aduh aku juga kurang tahu ya Kak kenapa. Oke, tapi anak-anak di sana pengen banget ya antusias Pengen, untuk iya. belajar. Nah kenapa kita bukanya volunteer? Karena ya kita juga mau ngumpulin orang-orang yang kok kayaknya nggak ada ya pengajarnya. Nah tapi kan dengan adanya kita, wah ternyata ada nih sebetulnya. Tapi mungkin mereka belum tahu atau nggak punya apa ya fasilitas kali ya. Jadi kita sebagai fasilitator antara yang mau ngajar dan yang butuh diajar kayak gitu Oke. sih. Nah, berarti dapat informasinya dari teman kenalan-kenalan kalau di daerah ini ada yang namanya kelompok belajar anak. Berarti kamu datangnya masuknya dari situ ya, bukan Iya. tiba-tiba datang terus bentuk Enggak sih. kelompok belajar sendiri enggak ya? Iya, biasanya udah ada Oke. dan kita bantu provide untuk pengajarnya. Nah, misalnya udah ada nih di Cilincing. Kira-kira apa kegiatan dari kawan Bestari kepada anak-anak itu? Kita biasa setiap minggu itu akan datang untuk mengajar. Jadi tutor itu atau yang kita sebut sebagai tutor ya, itu pengajarnya akan mengajar anak-anak biasanya dari jam 9 pagi sekitar 1 sampai 2 jam biasa pelajaran kita tuh. Dan kita akan provide untuk materi yang berkelanjutan. Jadi kita ada silabus gitu. Iya. Jadi memang udah tersistematis apa aja yang diajarin hari ini, walaupun Betul. gurunya ganti-ganti, tapi terus materinya sama gitu ya. Tutor kita sama sih Kak, Oh. satu batch. Jadi kita per batch itu 6 bulan. Nah pergantiannya itu baru setelah 6 bulan baru kita ganti guru atau ganti tutor. Jadi bukan karena kayak misalnya sistem shift gitu ya. Enggak. Jadi anak-anak tuh tetap sama guru yang sama benar-benar. Jadi mereka bisa tahu bisa bonding juga. betul, Jadi betul. enak, nyaman lingkungan belajarnya. Nah, mata pelajarannya apa aja yang dikasih? Mata pelajarannya ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang sebenarnya mereka paling suka tapi paling susah kayaknya buat belajar. Itu bahasa Inggris, kemudian ada PPKN, budi pekerti dan prakarya. Oke, asik-asik juga ya yang dipilih. Apa yang bikin kalian memilih pelajaran ini aja deh yang menjadi pokok gitu? Karena tujuan awalnya kan ingin memeratakan pendidikan di Indonesia. Jadi kita mengambil core-nya aja dulu. Intinya apa sih basic-basic yang harus teman-teman tuh sebetulnya punya, dan juga berpengetahuan luas dari situ kan. Kita harus punya dasarnya dulu baru kita bisa Mengembangkan gitu ya. Nah, awal membentuk NGO ini, Kawan Bestari, berarti kan bergerak di bidang pendidikan ya. Ada modalnya nggak sih awal-awalnya? modalnya Atau sampai sekarang pun pakai modal pribadi? modal dalam bentuk materi. Ya, materi gitu. misalnya kalian kan pergi ke tempat itu kan butuh transportasi dan Oh, lain-lain. iya. Atau kalian juga menyediakan misalnya alat peraga untuk belajar? Oke, ya ada sih Kak. Nah cuman kalau untuk itu awalnya pasti kita dari diri kita sendiri. Modalnya nekat dan niat. Kayaknya awalnya itu nekat, niat. Ya udah, jadi saat kita mengeluarkan berapapun itu, Iya. rasanya oh ya udah ini untuk suatu tujuan yang kita punya gitu. Oke, Tapi jadi- ya awalnya emang dari diri kita sendiri. Oke, sampai sekarang pun belum ada kerjasama misalnya sama pemerintah atau sama pihak-pihak swasta gitu? Kalau untuk pemerintah belum, namun untuk swasta udah banyak. Jadi terutama di perusahaan insurance, banking, dan juga universitas-universitas. Oh, oke. Universitas sudah masuk juga kayak kalian Sudah ya? lumayan banyak bahkan. Iya. Itu bisa dapat volunteer banyak tuh berarti ya anak-anak kampus. Lumayan dari situ. Kira-kira dari universitas mana? Universitas Indonesia salah satunya, Oke. kemudian BINUS, Bina Nusantara, kemudian UMN juga ada, Atmajaya juga ada. Jadi ada salah satu juga yang udah mau 3 kali di sini kalau kakak tahu, AIESEC. AIESEC. Nah, itu dari UI Universitas Indonesia Oke. dan juga Presiden University. Nah, mereka itu udah sama kita 3 kali berarti acara. Oke, ya. Dari situ kan kalian bisa dapat volunteer apa ya lebih lebih mudah untuk memancing atau memfilter dari volunteer. Nah, kira-kira buat temen-temen yang kepengen nih melayani juga seperti kamu di Kawan Bestari, kira-kira apa syaratnya? Ada syarat-syaratnya nggak? Harus bener-bener pengen sih, dan harus bisa konsisten, kayaknya itu sih Kak. Disiplin dan konsisten untuk tujuan yang ingin dicapai. Berarti memang kontraknya 6 bulan ya? Iya, betul. 6 bulan Oh. baru kita bisa kasih benefits yang kita tawarkan.
Apa tuh benefitnya? Salah satunya sertifikat kemudian juga pengalaman dari kita. Oh, oke. Tapi kalian ada pelatihan gitu nggak sih untuk volunteer ini supaya mungkin menyamakan gitu, misalnya cara mengajar yang benar tuh seperti ini, atau bebas aja? Dari awal saat pendaftaran itu sebetulnya kita udah memilih dan juga akan kita instruksikan kalau ketika sudah terpilih untuk pembelajarannya biasanya seperti apa. Kita belajarnya itu dengan gaya yang seperti apa. Nah itu dari awal udah kita bagikan dan kita briefing gitu sih. Oke, supaya sama semua gitu ya. Betul. Nah, kalian ini kan aku lihat-lihat kan memang masih anak-anak muda semua ya. Jatuhnya masih Gen Z ya? Iya. Iya kan, milenial dan Gen Z ya. Iya. Nah, kenapa sih kok memilih untuk terjun buat NGO yang kita tahu kan ini non profit, jadi kan nggak ada keuntungan yang diambil dari sini. Kenapa nggak mikir lebih ke bisnis yang cuan langsung, misalnya startup atau lainnya? Jujur, sebetulnya pertanyaan itu harusnya ditanyakan ke foundernya langsung ya Kak. Cuman kalau aku di sini, aku pribadi aja, kenapa aku mau? Karena emang aku suka anak-anak dan juga aku pengen terlibat lebih banyak aja sama anak-anak dan ngelihat proses mereka, perkembangan mereka dari yang awalnya nggak bisa tuh Kak baca pakai bahasa Inggris, my name is, itu mereka nggak tahu. Tapi ketika mereka sudah lumayan lancar, mereka udah gampang gitu, bahkan bisa greeting pakai bahasa Inggris, itu aku seneng banget ngeliat puas progres banget itu. gitu ya. Nah, kira-kira selama kamu terjun langsung ke lapangan melihat daerah-daerah, ada berapa daerah sih sekarang? Ada 4, sekarang jadi 3. Apa aja tuh? Dulu 4, di Muara Karang, Mutiara Pitung, dan juga Rawa Elok. Oh, berarti daerah utara semua ya? Daerah masih utara semua. Menjangkau Jakarta Utara. Nah, selama sepengalaman kamu nih, ada nggak sih cerita-cerita dari anak-anak ini yang menyentuh hati gitu? Yang latar belakang mereka mungkin orang tuanya nggak punya uang untuk menyekolahkan mereka, atau yang kayak kamu tadi bilang, mereka tuh sebenarnya pengen sekolah tapi susah di administratifnya gitu. Iya betul. Banyak sih Kak, cukup banyak banget ya. Kalau boleh jujur, salah satunya itu yang paling menyentuh adalah ada satu anak, itu namanya Ratna kalau nggak salah. Iya. Itu dia pernah datang ke aku. Itu dia masih kecil banget, kayak baru 6 tahun. Terus dia bilang, kakak boleh gak lebih lama ya di sini? Nanti kita minggu depan ketemu lagi. Soalnya aku mau jadi dokter, tapi aku nggak tahu caranya. Astaga, Gitu. Terus aduh sedih banget. Terus dia pernah, ya dia selalu bilang gitu, aku pengen banget belajar lebih lagi, tapi aku nggak tahu gimana caranya gitu. Ini aku kayak pengen nangis deh. Sebenarnya banyak banget Kak yang menyentuh. Ada juga yang salah satu orang tuanya itu pernah dituduh sebagai maling. Jadi dia dikucilkan di sekolahnya, dan karena mungkin emang sepertinya fisiknya juga ada berkebutuhan khusus. Nah itu dia jadi dikucilkan, kemudian dia akhirnya putus sekolah sendiri, minta putus sekolah, padahal mungkin orang tuanya masih bisa provide. Berarti ini umur berapa nih? Sudah lumayan dewasa kalau yang dewasa ini. ya. Iya. Sepertinya SMP Kak, SMP kelas 1 atau 2. Nah tapi dia minta putus sekolah sendiri karena mentalnya gak kuat, dia bilang. Karena dibully ya Dibully. jatuhnya ya. Betul, dia dibully, dia dikucilkan gitu, dia gak mau lagi. Itu apa, dia di sekolah formal atau Dia di sekolah negeri, salah satu sekolah negeri. Oh jadi memang yang kalian datengin ini, teman-teman ini sebenarnya Sudah juga bersekolah. Ada yang sudah bersekolah, ada juga yang belum sekolah. Oke, kebanyakan memang yang belum berarti. Campur atau campur aja? Didominasi oleh yang sudah sih Kak sebetulnya. Nah jadi kita cuma memberikan tambahan aja. Oke, biar ada kegiatan gitu ya. Kayak jatuhnya kayak les gitu-gitu ya. Betul. Jadi banyak anak-anak yang di sekolahnya juga ternyata dibully. Akhirnya mereka nggak mau sekolah. Iya, akhirnya mereka nggak mau sekolah. Jadi setiap minggu belajarnya sama kita. Oh gitu. Nah kalian itu memang jadwalnya hanya per minggu aja? Iya, kita seminggu 1 kali. 1 minggu 1 kali pertemuan. Tapi itu 2 jam, bisa 2 jam sih Kak. Awalnya sebenarnya kita programnya untuk 1 jam aja ya. Cuman karena kayaknya kurang gitu ya. Anak-anaknya selalu mau minta lebih. Terus kadang juga kalau misalnya ada PR, mereka suka kayak mau langsung dikerjain aja di sini, boleh gak gitu. Oh, jadi belum mau pulang, bisa kayak gitu. Jadi bisa sampai 3-4 jam juga tuh? Enggak sih, enggak ya, sampai itu karena sudah dibatasi di KBA itu untuk 1-2 jam aja. Dan cuman 1 pelajaran juga setiap pertemuan. Jadi itu udah cukup sih. Oke, biar fokus. Tapi kalian bagi kelas-kelas lagi per umur atau? Iya, per kelasnya kita ada kelompokin di satu tempat tersebut. Jadi karena kita ada silabus kan Kak, jadi biar
terstruktur dan juga kita ada tracknya nih sejauh mana perkembangan mereka, progresnya udah sampai mana gitu. Nah kayak gitu tuh guru-gurunya ada berapa sekali datang? Satu kali datang biasanya 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang berarti terserah ya mau cewek mau cowok. Oh iya kita campur ya. Oke. Nah berarti memang tujuan kalian mulia banget ya. Kenapa kok ini tidak seperti misalnya Gensi pada umumnya gitu kan, yang maunya cuan tapi ini benar-benar untuk pelayanan ya jatuhnya ya. Nah ada berapa sih sekarang sukarelawannya kalau boleh tahu? Saat ini ada 48 to be exact, kayak 48. Nah tapi karena yang di batch sebelumnya itu kita ada 4 titik daerah kita mengajar. Iya. Itu salah satunya di namanya PKB, Pondok Kasih Bersaudara, di belakang JIS, tepat di belakang JIS, Jakarta ya. International Stadium. Nah, Iya itu banyak banget itu. Nah itu besar banget Kak. Betul. Cuman karena sekarang mereka kayaknya udah dibantu juga, jadi kita mundur karena mereka udah ada yang lebih bantuin gitu. Biar nggak double-double. Iya benar-benar. Nah kalau waktu batch kemarin itu sempet 62 orang ya. Jadi memang udah 50 sampai 60 tuh juga banyak ya. Lumayan. Itu mereka benar-benar volunteer aja ya. Iya mereka volunteer semua. Berarti nanti dibagi jadwalnya per minggu seperti apa gitu. Oke. Cuman kita kan ada 3 divisi, jadi itu juga dibagi lagi. Oh, maksudnya divisi apa tuh? Ada divisi medal, itu media sosial. Kemudian ada juga divisi matur, materi dan tutor. Nah ini tutor nih yang mengajarnya, dan materi itu yang memberikan pembelajarannya harus seperti apa. Nah jadi tutornya nggak perlu pusing-pusing lagi nih, harus di rumah bikinin lagi soalnya, pertanyaannya. Nah enggak, itu kita udah dari divisi materi. Kemudian ada juga divisi hubungan masyarakat. Oke, itu lebih yang tadi tuh yang survei-survei yang berhubungan sama orang ya. Oh, jadi kalian nggak satu orang ini ya udah tugasnya serabutan, enggak ya, memang ada divisinya ya benar-benar. Jadi lebih fokus gitu ya. Nah, pernah nggak sih dapat feedback gitu dari orang, mereka kan pasti nggak sendiri ya datang, ada yang didampingi orang tua dan lain-lain. Nah, pernah nggak dapat feedback dari orang tua mereka, terus apa feedbacknya? Kebanyakan sih seneng, terutama ibu-ibunya yang biasa nganterin dan nungguin juga. Mereka bisa bilang seneng karena kalau di sekolah kan nggak bisa lihat anaknya langsung belajar. Nah di sini kok kayaknya anaknya ternyata aktif banget ya gitu di kelas. Berbeda pada saat di rumah gitu ya? Iya, kayak gitu sih. Kalau di rumah udah langsung main gadget. Nah biasanya itu yang ibu-ibunya bilang. Kalau daripada di rumah mending langsung sama kakak-kakaknya aja dia belajar. Di rumah selalu pegangnya main HP, mainnya main game gitu. Nah, di selama tahun 2025 dari kawan Bestari ini punya nggak apa acara atau event-event yang akan dilakukan? Yang paling deket kita bakal ada buka bersama sih Kak. Di setiap titik belajarnya itu kita bakal ada buka bersama untuk merayakan Lebaran nanti. Oke, buka puasa dan juga merayakan Idul Fitri gitu ya. Wah seru banget dong berarti. Berarti apa kalian ya udah masak sendiri kayak potluck gitu ya? Kita itu biasanya dari ibu-ibu di sana itu sebenarnya mereka juga ada usaha kan Kak. Jadi kita support UMKM. Wah ini mulia banget. Jadi kalian juga beli UMKM mereka, terus makannya barengan di situ. Oke. Ada nggak sih pesan-pesan nih buat teman-teman di sana? Apa ya yang pesan-pesan yang menginspirasi mungkin teman-teman tuh teman-teman Medcom ya khususnya ini supaya lebih peka lagi dengan isu-isu sosial, dengan isu lingkungan, terus dengan sektor pendidikan. Ada nggak pesan-pesan? Pesannya mungkin satu sih, nggak boleh egois. Kayak itu, kita nggak boleh egois, kita harus lihat sekeliling kita juga. Mungkin kita sudah merasa cukup, atau mungkin kita malah merasanya kurang terus gitu ya, karena kita egois nih. Tapi kita harus ada satu langkah mundur untuk ngeliat ke belakang. Kita tuh udah sejauh apa sih dapetnya, dan masih banyak loh yang orang yang membutuhkan ya. Betul. Dan kita harus lebih banyak bersyukur. Itu sih Kak. Oke, wah ini bagus banget nih pesannya. Jadi harus peduli dengan lingkungan kita, nggak semua apa sih tentang diri kita. Ternyata masih banyak loh orang yang membutuhkan mungkin tenaga kita untuk atau pengetahuan kita untuk sama-sama belajar ya. Tapi mereka tuh paling suka dari 6 pelajaran ini, mata pelajaran paling suka mereka apa? Selain bahasa Inggris. Selain itu, selain bahasa Inggris, matematika sih. Sebenarnya mereka jago-jago Kak. Sebenarnya pinter-pinter. Matematikanya tuh jago banget. Dan biasanya juga cepet belajarnya. Aku ngelihat sih perkembangan mereka, progres mereka. Kalau misalnya dengan
cara handle yang tepat, Iya. cara belajar yang tepat, aku yakin progresnya cepat dan itu udah terbukti sih. Oke, jadi nggak ada lagi tuh sebenarnya kasus-kasus kayak di media sosial kan ada anak yang susah banget diajarin sampai dimarahin gurunya, atau sampai bahkan dipukul gitu. Sebenarnya udah nggak ada ya. Enggak sih, Karena kalau mereka kita sebenarnya nggak pinter-pinter, cuman caranya aja mengajar gimana. Nah, kalian sendiri ada nggak sih yang ngajarin atau psikolog atau guru yang mungkin yang memandu kalian untuk sama-sama ada. Oke. belajar gitu? Kalau di tim kita sendiri tidak ada, cuman kita sudah beberapa kali mengundang Mentor ya berarti ya dokter. jatuhnya ya? Yes, Heeh. kita udah mengundang dokter, dokter anak terutama, kemudian juga psikolog gitu. Ada ya pernah kayak Pernah. gitu? Kemarin itu kita baru ada seminar untuk sex education. Sex education ke Yes. anak-anak umur di bawah. Umur 10 sampai 18 tahun Oke. berarti. Itu ada juga kalian programnya? Yes, ada. Kemarin kita baru ngelaksanain Berarti itu bekerja sih. sama ya? Yes, bekerja sama tapi kita juga yang bayar sih. Oke, Kita ada- iya benar-benar yang menyediakan fasilitas Yes. itu. Nah, itu gimana kalau metodenya mungkin bisa diceritain sedikit? Bisa masuk ke sex education untuk anak-anak, apalagi itu kan agak di pelosok gitu ya, di pelosok Jakarta gitu. Nah, itu gimana sih cara menjelaskan mungkin ke orang tua atau langsung ke anak-anaknya? Kalau awalnya, dan yang kemarin itu kita juga ada undang beberapa orang tua pendampingnya tentunya. Nah, kalau kita itu awalnya karena ada sebuah masalah sebetulnya. Jadi ada salah satu anak di daerah yang mengglorify tentang seks dan lain-lain. Nah, itu kayak, jadi menurut kita itu sudah cukup prihatin ya, sudah cukup emergency gitu. Oke. Jadi kita mau bikin sebuah acara yang biar mereka tuh melek gitu. Apa sih pentingnya tentang sex education dan juga kenapa hamil di luar nikah atau berhubungan badan di luar nikah itu sangat berbahaya. Oke. Jadi itu kenapa kita ngundang para dokter tersebut, para psikolog, para ahli itu untuk bantu spread awareness-nya ke anak-anak supaya lebih ngerti. Nah, mereka ngejelasinnya awalnya itu tentunya tentang anatomi tubuh ya, kayak Iya, lebih ke oke. part of our bodies, ada apa aja, gimana cara menjaganya, terus apa yang harus dihindari, kemudian juga apa aja sih side effects-nya kalau misalnya kamu berhubungan badan di luar nikah dan lain-lain. Jadi ada program ini juga bagus banget sih. Itu biasanya setahun sekali atau gimana? Saat ini baru kemarin aja sih karena sempat ada isu tersebut kan. Ya, oke. Nah, selama ini sudah berdiri berapa tahun? Baru 2 tahun Kak. Baru 2 tahun ya, Kawan Bestari, berarti 2022. Oh iya, sorry ini 2025 ya. Iya. Berarti jalan 3 tahun lah ya. Jalan 3 tahun. Nah, selama Mei nanti. jalan 3 tahun ini, kira-kira ada nggak sih ordal Ordal. orang dalamnya nih? Kalau dari aku, mungkin ordalnya itu adalah orang tua sendiri sama Oke. teman atau relasi kali ya. Karena sejujurnya orang dalam yang aku tangkep ya kalau untuk di bidang ini adalah kita butuh relasi yang cukup luas sih Kak, untuk bantu kita grow bareng dan juga untuk saling menguatkan. Apalagi ini kan tadi NGO kan, non profit. Iya, betul. Jadi kita harus balik lagi nih ke tujuan awal kita seperti apa. Kemudian kita perluas relasi kita untuk melihat juga ternyata cita-cita dari orang-orang yang sudah lebih ahli di bidang ini itu juga keren-keren gitu loh Kak. Jadi itu yang keeping us to motivate gitu. Oke, karena ini memang benar-benar tanpa profit, jadi kalian gimana caranya tetap menjaga itu. Nah, itu juga yang tadi aku mau tanyain. Gimana sih caranya bisa menjaga keberlanjutannya gitu. Ini kan udah jalan 3 tahun, berarti kan lumayan ya untuk menjaga itu kan pasti ada jatuh bangunnya. Yes. Berarti saling motivasi atau gimana? Saling memotivasi, saling bantuin juga sih, saling care gitu. Kalau misalkan, karena sejujurnya kalau misalnya services, di bidang service itu kan kita depend ke orang-orang lain ya. Kita nggak langsung turun tangan juga, dan belum tentu orang-orang atau volunteer kita itu juga memiliki keterikatan kayak kepemilikan, rasa kepemilikannya. Oke, Jadi benar, itu benar. balik lagi kayak kita saling bonding. Kita biasanya akan ada setiap bulan itu kita ada meeting bareng. Itu Google Meet aja sih, online meeting. Oke. Itu buat saling refleksi aja diri gitu. Gimana saling update, gimana minggu ini. Terus saling ngingetin juga kalau misalnya ada yang miss nih di schedule-nya, apa hambatannya sih, gitu-gitu sih biasanya. Hambatan kalau kalian sendiri sebagai pendiri atau co-founder dan juga founder ini, hambatan yang paling susah banget kalian hadapi apa? Hambatan sebagai founder dan co-founder itu mungkin lebih ke sustain-nya sih.
buat ini menjaga sustain. apinya gitu ya. Yes. Mm-mm. Apa tuh kira-kira tantangannya atau pernah menghadapi masalah apa sih yang paling berat gitu? Salah satunya itu sih Kak, yang volunteer kita belum tentu memiliki rasa kepemilikan yang seperti kita founder atau co-foundernya, sehingga mereka seringkali off gitu. Jadi tiba-tiba daftar nih excited banget 1 minggu 2 minggu pertama, 1 bulan 2 bulan pertama, nanti ke belakang off, tiba-tiba hilang, nggak bisa bantuin, diminta untuk bantu handle kerja sama ini itu, tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Biasanya itu sih Kak. Oh, seringnya on hambatannya. off gitu ya orang-orang, Betul. bener. Jadi nggak konsisten, akhirnya kalian harus cari pengganti. Yes, atau enggak kita yang take over dulu. Karena kan batch-nya belum selesai, sehingga sebetulnya untuk cari pengganti dari orang luar lagi itu cukup sulit. Jadi biasanya antar tim di handle bareng. Kita pakai Oke, bareng. oke. Karena memang prinsipnya adalah tidak ganti-ganti guru gitu. Oke, oke, sip. Nah, ini sekarang kita masuk ke rapid question. Oke. Jadi kamu pilih jawab cepat gitu ya. Oke. Pilih ngajarin baca atau ngajarin menulis? Ngajarin baca. Kenapa ngajarin baca? Karena ngajarin baca anak-anaknya itu bisa lebih bersuara gitu Kak. Kalau aku sih Oke. itu sih. Iya benar, kalau nulis kan kita yang bersuara ya. Iya, betul. Gitu. Bener-bener. Jadi bisa conversation bareng, terus dengerin, terus tiba-tiba yang aku suka lagi adalah kalau misalkan kita ajarin baca baru sedikit gitu Kak. Terus nanti mereka tiba-tiba lihat nih di jalan atau misalnya di tembok ada Iya. tulisan apa. Mereka baca, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kan kayak, wah, kok udah bisa Kok baca bisa ya? cepet, iya. Kayak gitu sih Oh. yang aku rasain. Berarti mereka juga banyak yang belum bisa membaca bahkan ya. Ada, yes. Biasanya ada yang udah umurnya harusnya sudah bisa membaca. Iya, betul. Nah, tapi karena ada telat, nah itu gak bisa baca, belum bisa baca. Oke. Nah, sebutkan satu pelajaran yang paling disukain anak. Tadi udah sih. Tadi udah ya. Bahasa Inggris dan matematika. Satu misi terbesar yang pengen kamu lakukan tapi belum kesampaian. Expand Kawan Bestari jauh lebih besar lagi titiknya sih di seluruh pelosok Indonesia. Oke, amin ya. Amin. Itu pasti sih tercapai. Amin. Harus memang pelan-pelan untuk membangunnya. Nah, sekarang ini kan Jakarta Utara. Nanti dalam waktu dekat mau expand kemana nih? Kemarin sepertinya di daerah Bekasi. Bekasi. Oke, Bekasi. udah masuk Bekasi juga ya. Bekasi. Bener-bener itu banyak ya. Tapi kemarin baru survei aja sih Kak. Yes, banyak banget. Jujur anak-anaknya banyak banget, tapi yang ngajar hanya 1. Oh, ada Jadi ya. anaknya itu sekitar 100 orang. 100 orang. 101 kalau tidak salah kemarin. Tapi yang ngajar hanya 1 aja. 1 ibu-ibu. Yes. Satu ibu. Nah, kalau yang kayak misalnya di Cilincing terus ada di Penjaringan itu berapa sekali kamu datang anak-anaknya ada berapa yang kumpul? Anak-anaknya biasa sampai 30-an. Ya udah kayak satu kelas Satu biasanya kelas, iya ya. sih, 30-an ya cukup banyak juga. Kalian ngatur dengan 4-5 orang. Yes. 5 sampai 8 orang juga biasa bisa Oh masuk. gitu. Oke. Seandainya kamu punya satu kesempatan untuk minta apapun, kamu mau minta apa? Minta apa? Aku mau minta apa ya? Minta kekuatan kali ya. Minta kekuatan untuk Minta kekuatan untuk membangun ini sih. Membangun Oke. ini lebih luas lagi. ekspansi ya, tentu Yes. saja. Nah, tapi kalau kamu sendiri nih, Johanna, sehari-harinya apa? Ada kegiatan lain, kerjaan lain atau masih Ya, kuliah aku atau saat ini masih kuliah tapi lagi magang. Aku internship as an auditor. Oke, auditor. Oke. Jadi ini jatuhnya juga kamu sambil-sambil ya. Iya, betul. Oke, semoga bisa fokus ya. Amin. Nah, Oke, udah sih. Tadi kan udah kasih pesan-pesan juga untuk anak-anak. Nah, mungkin ada visi misi dari Kawan Bestari sepanjang tahun 2025 ini atau ada evaluasi apa sih dari tahun 2024? Oke, mungkin evaluasinya dulu kali ya Kak. Evaluasinya itu tentunya kita akan lebih filtering lagi karena yang tadi aku bilang isu-isunya itu kita bakal lebih filter lagi orang yang join ke tim kita, para volunteernya seberapa komitmen bersama kita. Itu satu evaluasinya. Kemudian yang kedua mungkin untuk lebih sering bonding sih. Itu kayak ternyata masih kurang ya sebulan sekali itu. Nah, jadi kita bakal sering-sering review satu sama lain. Terus kita juga masih ada beberapa divisi yang jadi kita itu by phone doang. Jadi nggak ketemu sama sekali kan. Bahkan mungkin nggak sempat ketemu ya. Iya, jadi by online doang kan. Nah, jadi mungkin akan kita adakan kebersamaan sesekali. Meet and greet gitu. Meet and Oke. greet bareng-bareng as a team di Kawan Bestari.
Terus untuk visi misi ke depannya masih sama, untuk meratakan pendidikan di Indonesia seluas mungkin di seluruh pelosok Indonesia. Banyak banget ya. Tapi kalian udah ada tim surveinya juga berarti ya? Atau Iya, biasa aku masih survei sendiri sih, Kak. kayak gitu tuh surveinya apa prosesnya? Survei tempat kan maksudnya. Tahapan-tahapannya gitu. Tahapannya kita lihat penduduknya dulu sih. Penduduk, kemudian minat anaknya, profil keluarganya atau penduduk di situ, juga apa ya, mungkin apa yang mereka butuhkan sih, lebih ke apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa kita bantu. Biasa kita kalau survei isi checklist itu dulu. Oke, udah ada checklistnya dan lain-lain ya berarti. Nah, pada saat kalian turun ke lapangan, apa yang alat peraga apa yang kalian bawa? Misalnya buku kah atau gimana? Mereka menulisnya dikasih kertas atau Iya, gimana? biasa kita karena ada divisi materi, udah siapin soalnya. Nah, itu biasanya kita bakal tulis di whiteboard atau enggak kita udah print. Memang kalian yang menyediakan juga ya berarti ya. Berarti mereka benar-benar cuman bawa diri aja datang. Yes, bawa buku juga, pensil, pulpen. Nah, untuk belajar dan niat mereka, dibawa niatnya. Oke, Kalau nggak niat setiap nggak hari bisa. apa tuh? Setiap hari Sabtu dan juga di daerah Muara Pitung itu setiap hari Minggu. Pokoknya ngambilnya Sabtu Minggu berarti Iya. pada saat mereka lagi libur ya. Iya, betul. Pas Pagi lagi ya, sekolah. Sabtu pagi. Pagi jam 9 sampai jam 11 atau jam 10 sampai jam 11. Oke, siap. Udah cukup kita Oke. wawancaranya. Terima kasih Thank you banyak banget, Johanna dari kawan Bestari sudah menyempatkan waktu di sini dan memang mulia banget ya teman-teman Medcom. Tujuannya adalah untuk memeratakan pendidikan di Indonesia dan juga melayani anak-anak yang mungkin ada yang belum sekolah atau yang udah sekolah tapi butuh pelajaran tambahan. Nah, teman-teman Medcom yang pengen join bisa langsung hubungin kawan Bestari karena mereka butuh volunteer yang Yes. banyak untuk memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih Sobat Medcom sudah menyaksikan Gak Pakai Ordal kali ini. Sampai jumpa, dadah.